Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama saya. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Jadi hari ini kita gambar-gambar ya nak ya. Kamu bisa lihat di LKS kamu ada, cuman ada tambahan materi dari ibu. Kita langsung aja ke materi. Nah, ini materinya. Oke, grafik fungsi kuadrat oleh saya sendiri, D. Febrianti. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu cari titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Gitu ya. Kalau untuk mencari sumbu X, maka Y-nya 0, dimisalkannya 0. Kemudian langkah kedua, cari titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh jika X sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya cari titik puncak dengan koordinat P min B per 2, min D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan ya. Besar D mencari D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Titik puncak disebut juga titik ekstrim gitu. Jadi ekstrim sama puncak itu sama aja. Kemudian membuat langkah selanjutnya, jika grafik fungsi terbuka ke atas, maka fungsi mempunyai ekstrim minimum. Jadi kalau yang terbuka ke atas itu A kurang dari 0, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian jika grafik fungsi terbuka ke bawah, maka fungsi mempunyai ekstrim maksimum. Ini A lebih besar dari 0. Cari sumbu simetri fungsi dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Ini rumus untuk mencari sumbu simetri, di mana nilai A adalah koefisien dari X kuadrat ya, yang tadi ini ya, yang A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 0. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini masih membuat grafik fungsi kuadrat. Ini gambaran umum grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan D. A ini koefisien dari X kuadrat, D ini adalah diskriminan ya. Kamu bisa lihat di sini ada 6 contoh. Apabila A lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0, maka bentuk grafiknya seperti ini, dia melewati sumbu X. Seperti itu ya grafiknya, dia terbuka ke atas melewati sumbu X. Nah, apabila A-nya kurang dari 0, diskriminannya lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke bawah dan melewati sumbu X gitu. Ini Ibu contohin 2, sisanya kamu bisa lihat sendiri. Kalau yang D-nya diskriminan sama dengan 0, dia hanya tepat pada sumbu X ya, dan terbuka ke bawah. Pokoknya kalau yang A-nya lebih besar dari 0, kurva semuanya terbuka ke atas. Tuh, terbuka ke atas. Dan kalau yang A-nya kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah gitu. Kita lanjut ya. Di sini contoh soal gambaran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini pembahasannya. Langkah pertama seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu. Kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Kita misalkan Y-nya itu 0. Jadi ini Y sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini kita faktorkan dulu yang X kuadrat min 2X min 8. Karena Y-nya sudah 0, jadi kita faktorkan langsung sini X min 4, X plus 2 sama dengan 0. Cara pemfaktorannya sudah di materi sebelumnya ya. Kamu bisa menggunakan rumus ABC atau pemfaktoran. Nah, ini X min 4, X-nya pindah ruas jadi plus, jadi X sama dengan 4. Nah, ini X plus 2, X 2-nya pindah ruas jadi min 2X sama dengan min 2. Jadi diperoleh titik potong dengan sumbu X 4,0 dan min 2,0. Nah, kita lanjut lagi langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y ini dengan nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusikan X-nya itu 0 ya. Ini kan tadi persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya kita ganti 0, jadi Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8 ya. 0 kali 0, 0, 2 kali 0, 0. 0 dikurang 8 min 8, jadi Y sama dengan min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Nah, tadi sudah ketemu titik koordinat pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, kita bikin kerangka sementaranya di sini yang tadi ya. Yang tadi di sumbu X itu ada
4,0 dan min 2,0. Kamu buat titik koordinatnya di sumbu X ini ya, yang merah-merah nih. Nah kemudian yang titik di koordinat sumbu Y itu ada tadi 0, min 8 nih, kamu letakkan di sini gitu. Nah kita lanjut ke langkah selanjutnya nih, masih panjang ya nak untuk bikin grafik. Langkah ketiga itu menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Jadi ini A, B, C. Kamu misalkan A, B, C, kamu lihat angka di depan variabelnya. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Angka di depan variabelnya. Kalau nggak ada angkanya berarti sama dengan 1. Ini ya, A, B, C. Berarti A sama dengan 1. B-nya min 2, C-nya min 8. Maka sumbu simetrinya tinggal disubstitusikan ke rumusnya ini. Ya, B-nya berapa tadi? Min 2, karena ini min jadi plus ya, plus 2 kali 1 karena 2A ya, A-nya 1, 2 kali 1, 2, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kita lanjut ke langkah keempat, menentukan titik puncak, nah atau titik ekstrim tadi ya, P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. D ini diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Tadi kan sudah mencari sumbu simetri ini ya, min B per 2 itu sama aja sumbu simetri, kita tinggal ambil lagi dia sama dengan 1, nilainya sudah dapat. Sekarang kita cari min D per 4A, kita cari dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, kita substitusikan sama dengan min 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali min 8, hasilnya 36 ya. Kemudian kalau sudah ketemu, kita substitusikan tadi yang min D per 4A, karena min B per 2 sudah ketemu hasilnya 1 ya. Nah tadi kan diskriminannya D-nya nih, yang D besar hasilnya 36 per 4A, 4 dikali 1, dia ada minusnya, jadi 36 dibagi 4 hasilnya 9, karena ada minusnya jadi min 9, maka titik koordinat puncaknya itu 1, min 9 gitu. Nah ini kerangka sementaranya ini tadi X sama dengan 1, ini adalah sumbu simetri ya. Kamu buat panjang seperti ini, putus-putus, ini sumbu simetri itu jadi membagi sama besar dua bagian gitu nanti kurvanya gitu. Nah yang merah ini dia berada di 1, min 9, tadi ini adalah titik puncak ya, titik puncak. Nanti kamu tinggal tarik garis saja gitu. Nah seperti ini hasilnya. Tadi kita tarik garis nih dari sini melewati yang min 8, kemudian ke titik puncaknya dan ke arah 4 di sumbu X. Jadilah ini kurvanya gitu, dia terbuka ke atas karena posisi nilai A itu lebih dari 1. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu harap kalian paham untuk materi ini. Walaupun agak banyak, silakan kalian catat semua materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang masih nggak paham, tanya langsung aja di Google Classroom kelas Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.